Halo semua, kembali lagi sama gue di sini Unique Photo Tutorial dan selamat datang di video tutorial banner kembali. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngajarin kalian semua gimana sih cara ngebuat banner seperti punyanya Ruok FF. Nah, ini jadi salah satu requestan dari salah satu viewer gue, yaitu FF Kyla. Dia itu udah banyak banget untuk mintain ya. Maaf banget baru sekarang kebuat karena ya gue juga habis sembuh dari sakit dan juga banyak tugas sekolah coy. Jadi ya langsung aja tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas. Oke, seperti biasa kita di sini akan menggunakan Adobe Photoshop Touch untuk membuat bannernya dan juga Pixlab untuk membuat teksnya. Untuk fontnya sendiri kalau misal untuk di link deskripsi di bawah ya udah aku siapin. Kemudian bahan-bahan yang kalian perlukan kemudian itu ada background untuk bannernya, kemudian dan juga bundle FF-nya ya. Untuk bundle FF kalian bisa cari sendiri di Google dan kalian bisa buat dia jadi PNG menggunakan eraser ya. Nah, untuk backgroundnya sendiri udah aku buatin ya. Oke, ini aku liatin terlebih dahulu. Ini dia backgroundnya teman-teman. Nah, ini dia untuk backgroundnya ya. Jadi kalian nggak perlu ngebuat background sendiri. Sudah aku buatin teman-teman. Jadi ya lebih simpel gitu. Aku nggak perlu ngejelasin macam-macam. Jadi ya kalian tinggal download aja backgroundnya. Oh ya, jangan lupa kalau file bahannya itu berisikan password. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis. Oke, jadi di video ini gue bakal ngejelasin cara ngebuat teksnya dan juga ya pasang-pasang di efeknya. Nah, dengan gua ngebuatin background buat kalian ini, kalian nggak perlu repot-repot lah untuk ngebuat background lagi. Nah, kalau misalnya warnanya kalian pengen dibikin beda, kalian bisa ngaturnya menggunakan hue ya. Di color adjustment di Pixlab atau di sini juga bisa. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai. Nah, di sini karena backgroundnya sudah ada, kalian langsung aja klik di sini ya untuk ngebuat projectnya ya. Kemudian kalian pilih foto library bukan blank dokumen ya. Oke, kalian masukin aja langsung backgroundnya. Oke, di sini karena memang backgroundnya sudah ukuran banner ya, yaitu 2560 kali 1440. Jadi kalian nggak perlu ngebuat blank dokumen kemudian manual masukin. Kalian langsung aja buat project dan langsung pilih gambar backgroundnya. Oke, setelah itu kalian perlu nambahin satu pembatas lagi, yaitu pembatas buat bannernya. Bentar, aku cari dulu. Oke, ini dia pembatasnya, kalian tinggal download aja di deskripsi, nanti udah aku siapin. Oke, jika sudah ada pembatasnya ini kalian bisa klik cetak. Oke, nah setelah itu kalian perlu nambahin yang namanya teks yang sudah kalian buat di Pixlab tadi. Nah, untuk fontnya sendiri namanya Longshot ya. Oke, sudah aku siapin di file bahan di bawah. Oke, langsung aja di sini untuk nambahinnya gampang banget. Kalian tinggal klik ikon yang ada di pojok ini, kemudian kalian klik tanda tambah yang ada di pojok ini. Kemudian kalian klik foto layer. Dan itu kalian pilih foto library ya. Setelah itu kalian masukkan teksnya. Oke, ini dia untuk teksnya Ruok FF ya. Aku samain. Oke, di sini teksnya kita bakal buat seperti punyanya Ruok FF yang asli ya. Nah, untuk ngemudahin ngasih contohnya, gua bakal masukin banner punyanya Ruok FF juga. Oke, ini dia. Nah, begini kita lebih mudah untuk ngebuatnya. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini kan teksnya itu kayak ada teksturnya gitulah, ada tekstur di efeknya di sini di tengah teksnya. Oke. Nah, aku pakai paint tool aja biar lebih gampang. Nah, di sini kan di bagian bawahnya bagian bawah lagi. Di bagian tengah teksnya itu ada teksturnya tuh. Nah, jadi kita bakal buat hal yang sama juga ya. Kemudian kalau kalian lihat di sini teksnya berbentuk 3D juga. Jadi aku bakal ajarin. Ya udah langsung aja tanpa berlama-lama kita bakal mengaplikasikannya pada teks kita sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama yang perlu kalian lakukan adalah menduplikat untuk teksnya ya. Oke, caranya untuk menduplikat tuh gampang banget. Kalian tinggal klik layer teksnya, kemudian kalian klik tanda tambah yang tadi. Nah, itu kalian klik duplicate layer. Nah, sudah. Di sini untuk layer yang kedua, kalian transform ya. Ya, untuk cara nge-transform, kalian tinggal klik tanda dan, kemudian kalian klik transform. Nah, itu kalian gedein ya. Oke. Ini kemudian kalian bawa dia ke bawah. Oke. Ya sudah, di sini kalian select pixel teman-teman. Caranya untuk select pixel gampang banget, kalian tinggal klik ikon yang ada di sini. Kemudian kalian klik select pixel. Ya sudah, di sini kalian klik lagi tanda dan ini. Kemudian kalian kasih fill and stroke.
Setelah sudah, colornya kalian ubah ya. Oke, di sini colornya menjadi abu-abu tua. Oke, seperti ini. Oke, sudah kalian klik cetak. Setelah itu untuk teks yang putih kalian sesuaiin lagi biar lebih pas gitu. Oke, di sini kita bakal samain ya. Ya sudah kalian klik cetak. Nah, kalau kalian lihat di sini ini kan kayak belum kayak 3D gitu lah. Ini masih kayak ada bolong-bolongnya kecil. Nanti untuk nambalnya gampang banget caranya nanti aku jelasin ya. Nah, ini kan udah ketambal gitu. Jadi kayak nyambung gitu. Tapi ini kan enggak gitu. Ya, nanti aku bakal jelasin ya. Tapi pertama-tama kita bakal ngatur untuk teks utamanya dulu, warna teks utamanya ya. Oke. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, di sini untuk mengubah warna teks yang putih ini, itu caranya gampang banget, coy. Sama kayak tadi ya. Kalian pertama perlu nge-select pixel dulu teksnya. Oke, setelah kalian select pixel, kalian bisa klik tanda dan lagi. Kemudian kalian nggak bakal kasih fill stroke, tapi gradient ya. Oke. Nah, di gradient ini kita balikin dulu ke yang ini. Oke, ke warna yang ini. Kemudian kalian ubah warna yang hitam ini menjadi warna ungu. Oke, jika sudah kalian klik cetak. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal masukin teksturnya, teman-teman. Nah, ntar ini karena kayaknya kurang bagus, kita ulang ya. Warna ungunya kita pakai copy aja. Oke, kayaknya sudah pas. Nah, setelah itu kita langsung aja masukin ininya cuy, teksturnya. Oke, teksturnya udah aku siapin di file bahan juga, kalian tinggal download ya. Oke, ini dia untuk teksturnya ya. Oke, kita pasangnya di sini ya. Bentar. Oke, kayak gini. Setelah itu kalian select pixel teman-teman ya. Teks utamanya yang udah kalian kasih gradient tadi. Nah, kayak gini. Nah, ya kalian klik layer yang ini, kemudian kalian select pixel. Setelah itu kalian balik lagi ke layer gininya, teksturnya. Nah, itu kalian klik extract. Oke. Jika sudah diekstrak seperti ini, kalian tinggal ubah dia menjadi overlay, teman-teman. Oke, jika sudah, maka ya teksnya bakal sudah jadi, teman. Oke, di sini karena lebih ungu, kita bakal ganti sedikit untuk warnanya ya. Pixel, kemudian kita kasih gradient. Oke, di sini kita bakal ngebuat dia lebih ungu. Oke, ini malah lebih bagus. Ini sudah kalian klik cetak. Oke, setelah itu kalian tinggal merge down aja ya gambar teksturnya. Atau kalian bisa kurangin sedikit opacity-nya karena kan itu nggak terlalu kelihatan banget tuh. Nah, kalian bisa turunin opacity-nya ya. Setelah itu kalian bisa merge down. Oke. Nah, di sini kan kalau kalian lihat di sini kayak ada tekstur brush juga sedikit. Oke, kita bakal tambahin juga ya. Kita langsung aja klik foto layer dan foto library. Kalian tinggal masukin aja. Oke, ini dia untuk brushnya. Oke. Oke. Nah, di sini brushnya kita bakal ubah dia. Oh ya, kita bakal ekstrak dia ya. Kita select pixel lagi teksnya, kemudian kita ekstrak. Nah, itu kita ubah dia menjadi overlay. Ini kayaknya kok kayak warna hitam gitu ya. Kita perlu gini dia. Kita perlu ubah, kasih fill and stroke gitu. Jadi hitam, tapi malah jadi transparan. Tapi kayaknya nggak apa-apa. Udah, kayak gini aja. Kayaknya sudah mantap. Ya sudah, kalian bisa klik cetak. Oke. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat di sini kan kayak ada putih-putihnya tuh di teksnya. Nah, caranya untuk ngebuatnya itu kalian tinggal nambahin yang namanya shadow. Oke. Kalian tinggal nambahin yang namanya drop shadow ya. Oke, caranya untuk nambahin drop shadow itu pertama-tama kalian perlu ngeklik layer teksnya. Kemudian kalian klik effects. Kemudian kalian kasih drop shadow ini. Oke. Kemudian blurnya kalian ubah jadi 0. Nah, itu colornya kalian ubah jadi putih. Dan distance-nya kalian bisa sesuaikan. Oke, di sini distance-nya aku pilih 3. Kemudian angle-nya kalian bisa pilih 90 derajat ya. Oke, sudah kalian bisa klik cetak. Oke, nah ini kan udah mirip tuh. Nah, oke, langkah selanjutnya di sini kita bakal nambal bagian teksnya. Nah, di sini kita bakal tambal ya. Kita bakal tambahin di sini. Ya, kayak mirip gitu gak. Pokoknya gitulah. Oke, untuk nambalnya caranya itu adalah dengan ngeklik layer yang ada di bawah terlebih dahulu. Oke.
Jika sudah kalian kalian gunakan tool yang namanya Polygon Selection Tool. Jika sudah kalian perlu ngehidupin show pointer ya. Oke, untuk ngehidupinnya kalian tinggal klik di sini ada persegi seperti ada pensilnya gitu. Kemudian kalian klik show pointer. Setelah itu kalian tempatin tanda tambahnya itu di sini teman-teman. Oke, jika sudah kalian sambungin ke sini. Oke, kemudian kalian tinggal sambungin lagi ke lingkaran itu. Oke, kalian buat kayak persegi gitu ya. Setelah itu kalian tinggal gunakan yang namanya paint tool. Setelah itu colornya kalian tiru seperti gini ya, teks yang ada di bawah itu. Setelah itu kalian tinggal warnain. Oke, ngerti kan? Oke, bagus. Setelah itu kita bakal ngasih juga di bagian bawah sini ya. Kita bakal lengkapin semua. Oke, untuk proses melengkapinnya langsung aja aku speed ya. Nah, di sini karena kita nggak mau repot, langsung aja kalian ikutin cara gua. Nah, caranya itu adalah dengan ngidupin mode plusnya ya. Oke, di sini ada tulisan mode di bawah ini. Kalian klik aja, kemudian biar sampai ada tanda tambahnya seperti ini. Setelah itu kalian bisa lanjutin nge-selection untuk teksnya ya. Oke, jadi gini, dengan ngidupin opsi plus itu, kalian bisa nge-select di bagian yang berbeda. Jadi nanti ngasih warnanya itu di bagian terakhir aja. Oke, kayak gini. Nah, ini kan jadinya ada 2 selection di tempat yang berbeda gitu. Jadi setelah kalian semua selection, baru deh kalian paint ya, menggunakan paint tool. Oke, langsung aja aku speed untuk bagian yang ini. Oke, di sini sudah selesai ya untuk nambahin gininya apa? Nambal-nambal biar jadi kelihatan 3D. Setelah itu kalian bisa deselect aja, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini juga ada gininya ya apa? Ada drop shadow-nya juga. Nah, caranya itu untuk nambahin adalah dengan ngasih drop shadow. Ya udah. Jadi ya langsung aja kita nambahin ya. Nah, caranya itu dengan menggunakan drop shadow. Oke, di sini kalian klik dulu layernya, kemudian kalian kasih drop shadow. Oke, di sini angle-nya kayak gini ya. Nah, kayak gini angle-nya. Setelah itu kalian kasih warnanya itu warna, sebentar kita tiru aja. Oke, colornya kita kasih warna ini. Oke, warna pink yang ini ya kalian bisa lihat. Yang 65, kemudian ininya 91. Oke, jika sudah kalian bisa klik cetak. Nah, kalau kalian lihat juga di sini kan ada drop shadow warna biru. Oke, kita juga bakal tambahin ya. Oke, kita langsung aja tumpuk dia menggunakan drop shadow. Tapi angle-nya kita ubah, teman-teman. Angle-nya jadi ini. Di sekitaran berapa itu? 225. Kemudian colornya kalian ubah jadi biru. Nah, kayak gitu ya. Nah, dengan begini maka bakal sama, teman-teman. Oke? Nah, oke, jika sudah kalian bisa klik cetak. Nah, itu kalian tinggal kasih glow yang namanya glow ya, oke? Kalian merge down terlebih dahulu kedua teksnya. Setelah itu kalian kasih glow. Glow-nya itu warna hitam untuk nambahin shadow-nya ya. Oke, kayak gitu. Jika sudah kalian bisa klik cetak. Nah, yang terakhir kalian tinggal nambahin bundle FF-nya coy. Dan kalau kalian punya art bundle kayak gini, kalian bisa tambahin sendiri ya. Nah, di sini karena gua nggak punya, jadi gua bakal tambahin bundle FF aja. So ya, langsung aja kita tambahin di sini. Oke, jika sudah kalian bawa dia
di bawah layer dari pembatas putihnya. Oke, nah sekarang sudah jadi ya. Tinggal kalian tambahin efek sedikit di sini. Nah, di sini kita bakal nambahin efek ya. Efek sedikit aja. Oke. Nah, caranya untuk nambahin adalah dengan masukin gambar lagi. Oke, di sini kita klik foto library, kemudian kalian kasih yang namanya GFX. Kemudian kalian tinggal ubah deh blend-nya menjadi screen. Oke, itu ya kalian bisa transform sedikit. Oke, setelah itu kalian bisa kasih dot lagi ya kayak gini. Ini kan ada dotnya gitu. Oke, dotnya itu di belakang, langsung aja kita masukin ya dari karakternya ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita bawa dia ke bawah dari karakternya teman-teman. Oke, setelah itu kalian tinggal turunin opacity-nya teman-teman. Oke, dengan begitu maka ya bakal jadi bener ya. Dan kalian tinggal pasang teman-teman. So ya, mungkin itu aja sih untuk video gua hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Untuk requestan selanjutnya gua bakal buat tutorial ngebuat thumbnail Minecraft. So ya, ditunggu aja. Dan ya, thanks for watching. See you next time. Goodbye.